Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dan bertemu kembali melalui virtual online di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, jangan bosan ya. Jangan tidak semangat, harus tetap semangat dalam belajar. Siapkan peralatan tulisnya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar teks eksplanasi. Pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Teks eksplanasi. Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian suatu hal yang bersifat keilmuan. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu, sebab yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi, sifatnya keilmuan. Fungsinya memberikan penjelasan kepada kita sebagai pembaca untuk tahu bagaimana proses terjadinya sesuatu yang kita baca ya, yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa? Yang perlu kalian catat dan perlu kalian tahu, ciri yang pertama, dia fokus pada hal umum, bukan partisipan. Jadi sifatnya umum. Di kemungkinan menggunakan istilah ilmiah. Istilahnya istilah ilmiah, bukan istilah bahasa sehari-hari, ya. Menggunakan konjungsi waktu atau sebab akibat. Jadi bacaan itu ada sebab dan akibatnya. Yang selanjutnya, menjelaskan suatu peristiwa, bukan menceritakan masa lalu. Jadi yang dibicarakan di teks eksplanasi itu suatu peristiwa yang misalnya bersifat keilmuan. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ini yang perlu kalian ingat. Bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kita akan tahu bagaimana struktur teks eksplanasi. Strukturnya yang perlu kalian tahu dan kalian catat. Yang pertama adalah struktur baca teks eksplanasi ya. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Apa itu artinya? Merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang pertama, strukturnya. Yang kedua, deret penjelas atau disebut juga dengan isi. Adalah inti penjelasan apa yang disampaikan. Yang ketiga, struktur yang ketiga, simpulan. Ada simpulannya atau disebut juga dengan interpretasi. Adalah pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional atau boleh ada atau tidak boleh juga tidak ada. Jadi ingat ya, strukturnya ada 3, pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Kepada kalian, di mana letaknya pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan tadi yang ada di teks eksplanasi? Ingat ya, teks eksplanasi bersifat keilmuan atau bersifat juga ilmu pengetahuan. Ceritanya tentang ilmu, tentang pengetahuan. Ya. Di mana letak pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan? Oke, kita baca sama-sama. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar listrik. Ini ada di halaman 23, buku tema C, penerbit Yudhistira. Pengembangan lampu pijar sudah dimulai pada awal abad ke-19. Sejarah lampu pijar dimulai dengan ditemukannya tumpukan Volta oleh Alessandro Volta. Pada tahun 1802, Sir Humphrey Davy menunjukkan bahwa arus listrik dapat memanaskan seuntai logam tipis hingga menyala putih.
Lalu pada tahun 1802, Warren de Lauey merancang sebuah lampu dengan cara menempatkan sebuah kumparan logam platina di dalam sebuah tabung, lalu mengalirkan arus listrik melaluinya. Hanya saja harga logam platina yang sangat tinggi menghalangi pengembangan penemuan ini. Lebih lanjut, karbon juga sempat digunakan, namun karbon dengan cepat dapat teroksidasi di udara. Paragraf ini adalah pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Ya, ini struktur teks eksplanasi. Di paragraf pertama ada pernyataan umum. Letaknya di paragraf pertama adalah pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Kita lanjutkan. Pada tahun 1877, seorang penemu bernama Thomas Alva Edison dari Menlo Park, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mulai ikut serta dalam usaha merancang lampu pijar. Edison mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya, serta menghabiskan uang sebanyak $40.000 dalam waktu 2 tahun untuk percobaan membaut lampu pijar. Ini di paragraf yang kedua, ya, ini adalah deret penjelas atau isi dari paragraf. Bagaimana paragraf? Dengan menggunakan logam platina, Edison mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879. Randangan ini relatif tidak praktis, namun Edison tetap berusaha mencari elemen lain yang dapat dipanaskan secara ekonomis dan efisien. Pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson juga menciptakan lampu pijar yang dapat bertahan selama 13,5 jam. Di paragraf ketiga ini masih berkaitan dengan paragraf kedua, sama, artinya deret penjelas atau isi ya. Nah, bagaimana dengan paragraf terakhir? Sebagian besar filamen lampu pijar yang diciptakan pada saat itu putus dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak berarti secara komersial. Untuk menyelesaikan masalah ini, Edison kembali mencoba menggunakan untaian karbon yang ditetapkan dalam bola lampu hampa udara. Akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Ini di paragraf terakhir adalah simpulan. Disebut simpulan atau juga interpretasi. Paham ya? Di teks eksplanasi ada struktur yang namanya apa tadi? Pembukaan. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, simpulan. Nah, letak-letaknya Ibu sudah kasih penjelasan kepada kalian. Sudah paham ya? Buka bukunya bagi yang memiliki. Tugas Bahasa Indonesia ada di halaman 42, bukunya 6C. Ya. Kalian salin di buku tulis, yang belum memiliki salin di buku tulis, yang sudah bisa kerjakan di buku paketnya ya. Lanjut, halaman nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian, terima kasih penjelasan Ibu untuk hari ini. Teks eksplanasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.